Beyond Creativity adalah sebuah balai latihan yang diikuti oleh remaja berkebutuhan khusus yang telah menamatkan pendidikannya di LSBA. Berbekal keterampilan yang telah didapat, kami telah dapat menghasilkan beragam hasil cetak, baik teknik sabel manual maupun cetak mesin. Selain itu, seluruh kegiatan administrasi juga menjadi keterampilan yang telah kami miliki dan kami lakukan sehari-hari di balai latihan. Melalui balai latihan ini, kami belajar untuk mandiri, kreatif, dan memberikan hasil yang terbaik. Kami berbeda, tetapi bukan berarti kami tidak bisa. Enjoy our creativity. Beyond Creativity adalah sebuah balai latihan yang diikuti oleh remaja berkebutuhan khusus yang telah menamatkan pendidikannya di LSBA. Berbekal keterampilan yang telah didapat, kami telah dapat menghasilkan beragam hasil cetak, baik teknik sabel manual maupun cetak mesin. Selain itu, seluruh kegiatan administrasi juga menjadi keterampilan yang telah kami miliki dan kami lakukan sehari-hari di balai latihan. Melalui balai latihan ini, kami belajar untuk mandiri, kreatif, dan memberikan hasil yang terbaik. Kami berbeda, tetapi bukan berarti kami tidak bisa. Enjoy our creativity. One of the characteristics of individuals with autism spectrum disorder is communication difficulties, both verbal and nonverbal. London School of Public Relations, LSPR, leading communication schools in Indonesia, touched by these communication barriers. Contributions of thought and energy to build public awareness, packaged through the LSPR Cares for Autism program. Building love and care for people with autism is a strong foundation for the establishment of the London School Centre for Autism Awareness, or LSCAA 2008. LSCAA was initiated to mobilize public awareness of autism through film screenings to several elementary schools, teacher training, teacher workshops, parents and sibling discussions, autism awareness festival, and newsletters. Support this positive program, make LSCAA more motivated to facilitate autism, to trust and be independent. Prita Kemalgani, founder and director of London School of Public Relations, Jakarta, initiate the construction of the London School Beyond Academy, LSBA, in 2012. LSBA is for those who have met regular and special high school, integrated with homeschooling with two majors, textile crafting and digital image and printing techniques. A cause of concern for people with autism, also echoed in various ASEAN countries. Support from Asia Pacific Center for Disabilities, located in Bangkok, Thailand, initiated the formation of the ASEAN Autism Network Foundation, or AAN. Become an information participant for the development of autism in each ASEAN country is a real contribution from AAN, now centered at LSCAA Jakarta. Is the step of caring and our love for them.
Hi, my name is Christina, Head of London School Center for Autism Awareness. The idea of our activities are based on the big idea of established LSCAA 2008. The objective is to educate society in Jakarta regarding to how understand and support person with autism. LSCAA see all the problem come from how society does not understand what is autism, how to deal with it, and how to accept them. With this problem, LSCAA see that the most important part to be educate, first the education sector, second the family person with autism, and third the society in general. Divided into three sectors, made LSCAA focus with certain activities. In educational sector, LSCAAC teacher is one of the most important to understand about autism. Through teacher, many children can learn how to accept their special needs friends and also to ensure students with autism can get a proper education. The family with special needs member also need to be educated in how they understand the acceptance of society and how to prepare their children with autism to survive in their life. The last is society in general, where people live with. Society should understand what is difficulties faced by person with autism and their family and how to support them to make a better living. LSCAA coming with plan to achieve the objective. For educational sector, LSCAA see a lot of students with autism are schooling in government school without understanding of the school. LSCAA came with teacher training program with objective to improve teachers' understanding in dealing with special needs students, like how to handle the class, make a teaching material, and educate class member, include the parents. Teacher training London School Beyond Academy Bekasi, sebuah lembaga keterampilan dan pelatihan yang berada di bawah Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, hadir di kampus LSPR Transpark pada tahun 2020. Mengutamakan kenyamanan dalam belajar sehingga menjadi tempat belajar remaja berkebutuhan khusus untuk dapat membentuk keterampilan yang nyaman. Menawarkan jurusan administrasi perkantoran dan kria tekstil yang membentuk siswa agar memiliki bekal di masa depan. LSBA hadir untuk menjadikan remaja berkebutuhan khusus menjadi lebih terampil. London School Beyond Academy Bekasi.
Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Emilia yang akan memandu acara hari ini. Senang rasanya Kak Emil hari ini bisa bertemu dengan adik-adik, Bapak dan Ibu semua. Hari ini dengan acara The 13 Autism Awareness Festival tersebut AAF. Tema AAF tahun ini adalah Inclusivity in Diversity, keinklusivitan dalam keberagaman. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti webinar Aku Bisa Bekerja, melihat peluang individu berkebutuhan khusus berpenghasilan. Dan sebelumnya, tadi sudah ditampilkan video profil mengenai LSBA, London School Beyond Academy. London School Beyond Academy ada di Sudirman Park dan ada di Transpark Juanda Bekasi. Di LSPR Sudirman Park, LSBS Sudirman Park adalah di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Kafling 35, Jakarta Pusat. Tadi ada ibu yang bertanya, di manakah London School Beyond Academy Bekasi, terletak di Transpark Bekasi, yaitu di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi Timur. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu London School Beyond Academy. London School Academy merupakan lembaga keterampilan dan pelatihan untuk siswa berkebutuhan khusus yang sudah lulus jenjang SMA. Model pembelajarannya sangat kreatif, interaktif, dan menyenangkan. Metode pembelajarannya yang digunakan praktik itu sebanyak 80% dan teori 20%. LSBA Jakarta memiliki 4 jurusan pilihan, yaitu Digital Image dan Teknik Cetak, Tata Boga, Kriya Tekstil, dan Administrasi Perkantoran. Sedangkan kalau LSBA Bekasi sudah dapat menerima siswa yang ingin memilih jurusan Kriya Tekstil dan Administrasi Perkantoran. Program pelajaran yang akan ditempuh sebanyak 6 semester dengan 4 semester belajar dan praktik di kelas dan 2 semester persiapan BLK atau Balai Latihan Kerja. LSBA juga memiliki program opsional yaitu 2 semester untuk bekerja di Balai Latihan Kerja. Dan hari ini kita akan bersama-sama mengikuti webinar Aku Bisa Bekerja, melihat peluang individu berkebutuhan khusus berpenghasilan. Di hari yang minggu yang cerah ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari orang tua yang hebat beserta anak-anak yang hebat. Nanti kita akan diawali dengan mendengarkan cerita inspiratif dari Ibu Prita Kemal Gani, MBA MCI PR APR bersama Kakak Raisya, selaku founder and CEO LSPR Communication and Business Institute. Dan kita juga akan kehadiran narasumber yang luar biasa nih, orang tua dan anak-anak yang hebat. Ibu Rosalin dan Gifar. Halo Ibu Rosalin dan Gifar. Ada juga Ibu Boni Dewayanti dan Aden. Selaku sekarang Aden ini sibuknya wirausaha kebab luar biasa. Halo Aden dan Ibu Boni sudah hadir di sini. Kemudian ada Ibu Evita Dianasari dan Irish. Yang Irish itu melukis dengan bermacam media. Halo Irish.
Ada ya, dengan Ibu Evita, kemudian ada Ibu Laniwati dan Andre. Mas Andre ini melukis dengan bermacam media. Halo Mas Andre, ya sudah hadir bersama Ibu Laniwati, saya sudah lihat. Dan nanti juga akan ada speech dari Ibu Dr. Krisdina Wempi, selaku Head of LSCAA dan LSBA. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune, karena nanti di akhir acara akan ada kuis berhadiah. Kuisnya hadiahnya apa sih Kak Emil? Hadiahnya yaitu merchandise dari Balai Latihan Kerja London School Beyond Academy. Baiklah, untuk memulai webinar Aku Bisa Bekerja Melihat Peluang Individu Berkebutuhan Khusus Berpenghasilan, mari kita saksikan kisah inspiratif Ibu Prita bersama Raisya dalam mendampingi perkembangannya di setiap fase hingga mengenali dan mengembangkan bakat dan potensi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian dan juga untuk London School Beyond Academy, London School Center for Autism Awareness atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga perhatian yang diberikan kepada Raisya untuk bisa berbagi cerita inspiratif pada Autism Awareness Festival Virtual Seminar yang diselenggarakan pada hari ini, Minggu 25 April tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita dapat melihat di sini laporan dari UNICEF yang menyatakan bahwa sebanyak 15%-nya adalah penyandang disabilitas dan 1%-nya adalah penyandang autism. Jadi apabila di Indonesia ada 270 juta jiwa manusia, maka diperkirakan ada 1%-nya, yaitu 2,7 jutanya penyandang autism. Nah, mengapa begitu sulit untuk kita mapping, mengetahui jumlah berapa banyak penyandang autism di Indonesia ataupun di ASEAN, terutama di Indonesia karena tidak pernah diadakan data siapa ya keluarga yang mempunyai atau memiliki autism. Nah, hal tersebut membuat kita sulit untuk mendata jumlah dari penyandang autism yang ada di Indonesia. Misalnya di KTP ataupun tanda kartu khusus penyandang autism itu tidak ada di Indonesia. Definisi penyandang autism atau orang dengan special need itu banyak spektrumnya, dan Raisya didiagnosa autistik pada usia 2,5 tahun dan cukup berat autistiknya. Dan yang lebih berat lagi, Raisya juga di bipolar, yaitu dia suka menyakiti dirinya dengan membenturkan kepala ke dinding atau memukul mukanya pada saat dia ingin mengutarakan sesuatu namun tidak bisa. Nah, tentunya kita semua paham ya, banyak sekali buku-buku literasi tentang autism itu Z ya, tapi yang penting autism ini adalah penanganan dini atau early intervention. Oleh sebab itu saya selalu berupaya untuk membantu keluarga-keluarga yang belum bisa atau mempunyai kesempatan untuk mendiagnosa atau melakukan treatment early intervention untuk keluarganya penyandang autism. Nah, tentu ada bahagian-bahagiannya yang berat, kemudian moderate, kemudian juga ada yang mild dan juga ada yang high function. Nah, kadang-kadang juga kita salah mengira, juga orang tua melihat atau mencontoh anak-anak yang sebenarnya mild autism dan kemudian bisa menjadi high function, sementara anaknya sendiri sebenarnya lumayan severe autismnya, tentu sulit untuk menjangkau menjadi high function. Bisa, tapi tentu butuh perjuangan dan butuh latihan dan terapi-terapi. Nah, untuk itu kita harus memahami tingkatan-tingkatan yang ada di dalam spektrum autism ini.
Dan disampaikan early intervention adalah kuncinya, dan tentu banyak sekali intervention itu bisa seperti dengan dokter fisiatri seperti tadi Raisya, bagaimana mengatasi bipolarnya tentu butuh bantuan dokter fisiater untuk dia bisa lebih tenang, kemudian psikolog yang untuk bagaimana pengajaran dia, bagaimana kita menghadapi dia gitu ya, kemudian juga nutritionist untuk makanannya yang harus dimakan Raisya, karena rata-rata anak penyandang autistik ini sangat picky dengan makanannya, dengan neurodokter karena biasanya autism ini juga ada kaitannya dengan syarafnya, dan naturopati ya, karena mungkin dengan obat-obatan biomedical juga bisa membantu, homeoterapi ya dari tumbuh-tumbuhan, herbal, dan juga hipnoterapi ya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa menjadi intervensi. Nah, tipe terapi-terapi yang dilakukan untuk terhadap Raisya sama seperti anak-anak lainnya, yaitu behavior therapy, speech therapy, speech pathology, occupational therapy, dan juga sensory therapy. Jadi dari sejak umur 2,5 tahun dia telah menjalani banyak sekali terapi. Nah, ketika dia kecil sangat mudah untuk menghandle Raisya ketika ia tantrum ataupun ketika ia menjadi begitu aktif ya. Tapi ketika dia sudah besar tentu sulit ya, apalagi dia lebih besar dari kita. Nah, tantrum ini dalam sehari bisa beberapa kali ya. Namun dengan berbagai intervensi tantrumnya lama-lama berkurang ya. Bahkan dalam seminggu belum tentu beberapa kali muncul. Nah, kesedihan ya, mungkin sedihnya tadi tapi nangisnya nanti gitu ya, juga ada. Dan happy, karena juga begitu happy-nya tadi, malam hari mau tidur jadi happy sekali ya. Dan seperti anak-anak autistik lainnya, Raisya juga sangat rigid dan ritual. Jadi dia harus melakukan ABC itu sesuai dengan kesehariannya setiap hari. Seperti misalnya setiap pagi dia harus berolahraga. Jadi Sabtu dan Minggu pun dia juga harus keluar untuk berolahraga. Dan anak-anak autistik biasanya sensitif dengan lampu ya, dengan suara, tapi Raisya juga ditambah lagi dengan penciuman ya, dan juga tempat baru, orang baru juga menjadi kendala untuk dia. Nah, ini speech therapy dilakukan dari sejak dia umur 2,5 tahun, dan kemudian speech terapinya juga termasuk di dalamnya bermain dengan dolphin ya, berenang. Ini kolamnya berkedalaman sekitar 10 meter ya, karena dolphinnya ada yang beratnya 150 kilo, 200 kilo ya, jadi butuh kolam yang sangat dalam. Nah, diyakini oleh para ahli bahwa dengan berenang dan mendengar suara-suara dari dolphin ini dapat membantu anak-anak sebagai speech therapy. Nah, Raisya walaupun telah memulai dari sejak usia 7 tahun, tapi sampai sekarang Raisya masih non-verbal. Namun demikian, dengan bermain dengan dolphin ini, interaksinya menjadi lebih baik. Matanya menjadi lebih hidup, dan dia bisa lebih komunikasi walaupun secara non-verbal. Kemudian behavior terapi tentu yang utama adalah membuat Raisya untuk konsentrasi. Ya sulit sekali. Nah, tentu dengan pertolongan para terapis bisa membantu. Kemudian occupational therapy ini termasuk diantaranya Raisya juga berjalan di titian, dan dia juga main di tempat-tempat bermain yang mana bisa melatih semua occupational. Dan juga bermain sepeda ya, juga salah satu sensory integration terapi di mana perlu koordinasi antara pikiran, penglihatan, tangan, kaki, dan lain-lain. Raisya sangat balance sekali ya. Di sini bisa dilihat dia bermain sepeda di kota tua yang mana orang banyak berlalu lalang, siliweran, tapi dia dapat mengatasinya dan dia bisa menjauh dari orang-orang untuk tidak menabrak orangnya. Dan kemudian Raisya juga senang olahraga ya, ada outdoor person ya. Dia bisa main skateboard, jadi dia sangat cinta sekali dengan skateboardnya ini ya. Dan kemudian juga Raisya pergi traveling ya, tentu dia kesulitan dengan suara mesin pesawat ya, terus kemudian orang-orang dalam pesawat yang tak dikenal ya, dan juga harus memakai sabuk pengaman. Itu merupakan kendala-kendala yang terus kami latih ya. Jadi sebelum naik pesawat kami di rumah latihan terus dengan seat belt, begitu juga di mobil, dan akhirnya Raisya terbiasa. Dan ini bantal
melingkar itu dapat menutupi sebagian dari suara di kupingnya. Nah, kemudian yang paling juga sulit buat kami yaitu Raisa ini alergi tidak hanya sekedar dairy free atau casein free atau gluten free atau wheat free. Raisa juga alergi terhadap almond, soya, jagung dan juga putih telur ya. Dan efek yang ditimbulkan sangat berat sekali yaitu alerginya merupakan perubahan perilaku yang menjadi agresif ya. Jadi Raisa suka membenturkan kepala ke dinding atau memukul mukanya. Ini bisa dilihat ini akibat dari makanan-makanan yang dimakan apabila tidak sesuai dengan diet-dietnya. Nah, sekarang setelah mematuhi dietnya, akhirnya Raisa jauh menjadi lebih baik. Dan kemudian tentu terapi-terapi yang dilakukan ketika kecil masih bisa kita menggunakan sikat untuk terapi tangannya, kakinya. Tapi kalau sudah besar ini tentu udah nggak betah lagi dan juga mungkin efektivitasnya sudah berkurang. Maka ya Raisa setiap hari Sabtu diajak bermain pasir di Ancol dengan udara segar dan juga langsung bersentuhan dengan pasir, dia terlihat senang dan sangat menikmatinya. Dan ini juga merupakan bahagian dari terapi. Kemudian Raisa juga selalu setiap pagi jalan pagi ya dengan sepatu sandal yang sangat comfortable ya, sehingga ia bisa jalan jauh, dia bisa memutari 3 sampai 3,5 kali stadium GBK yang mana satu putaran itu sekitar 1,5 sampai 2 kilometer ya. Dia jalan santai dan sangat menyenangkan dan dia juga bawa handphonenya mendengarkan musik sambil berjalan ya. Ini merupakan bagian dari terapi. Kemudian dia juga senang sekali main Segway ya. Ini saya nggak bisa main Segway, tapi Raisa malah bisa ngajarin gurunya, bisa berjalan lebih dulu dari gurunya, bisa melalui jalan-jalan yang berliku, turun naik ya, dan juga banyak orang di jalan tanpa harus mengenai orang di sekitarnya ya. Raisa telah mempunyai keahlian ini, mempunyai refleks, mempunyai sense dan mempunyai keahlian dalam ini ya. Ini semua karena terapi-terapi yang diberikan kepada Raisa. Nah, selama pandemi ini Raisa tentu tidak bisa pergi berenang, main basket ataupun melakukan hobi-hobi lainnya, main trampolin ya, sehingga dia lebih banyak di rumah dan juga berada di studionya di London School Beyond Academy. Nah, Raisa diajarkan untuk memasak dan ternyata dia suka sekali memasak seperti anak-anak lainnya. Raisa juga suka dipuji, suka diperhatikan gitu ya. Dan selain itu juga Raisa dilatih melukis. Selama ini Raisa sih melukis bisa aja, tapi kita tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mengeksplor warna-warna dan juga melukis ya. Dan sehingga hasil lukisannya itu dia tidak berhenti melukis sebelum lukisan itu jadi. Jadi hampir setiap minggu ada saja lukisan Raisa yang jadi ya. Oleh sebab itu Raisa bisa mulai pameran. Dan satu lagi hal, Raisa bisa main piano walaupun dengan satu jarinya bersama guru musiknya Mr. Rade. Raisa bisa menciptakan beberapa lagu. Sudah 4 lagu yang selesai dan masih 2 lagu lagi yang sedang dalam tahap arrangement. Dan yang terpenting di sini Raisa yang nonverbal bisa juga bernyanyi dan juga ini merupakan lagu ciptaan Raisa, Ayah Ayah We, karena Mama suka ngomong Ayah Ayah We. Nah ini lagu Raisa, dia sering berdendang sebelum tidur dan saya berhasil merekamnya dan bekerja sama dengan guru musiknya, jadilah lagu ini.
Ini lagu Raisya judulnya Lullaby. Nah, ini lagu untuk ayahnya. Raisya sering sekali memanggil ayahnya ayah. Dan suatu saat ketika bersama saya, dia berdendang dear ayah, jadilah lagu ini. Nah, ini satu hari di hari Minggu sebelum berangkat jalan-jalan, karena begitu senangnya Raisya berdendang, dan saya sempat untuk merekamnya melalui HP saya dan saya berikan kepada guru musiknya, jadilah lagu ini Happy Sunday. Oke, itu keempat lagu Raisya. Dan tadi setelah disampaikan bahwa dalam setiap minggu ada saja lukisan Raisya, sehingga akhirnya di dalam waktu 1 tahun selama pandemi ini Raisya menghasilkan 56 lukisan, namun oleh kurator dipilih 23 lukisan yang bisa dipamerkan. Nah, ini Raisya bersama mamanya mengunjungi galeri tempat di mana lukisan Raisya dipajang selama 1 bulan di Hotel Fairmont di Senayan. Raisya senang sekali melihat lukisannya dipajang, ya, dan tentunya seperti anak-anak lainnya dia senang dipuji, melihat hasil karyanya diapresiasi. Ya. Dan ini hari di mana Raisya berjumpa dengan para wartawan. Dan Raisya juga mendapat sambutan yang luar biasa, ya. Kompas, Detik News, CNBC semua menulis tentang Raisya dan mengutip bentuk dan warna dari lukisannya. Dan Raisya juga seperti anak-anak lainnya senang tampil, senang diperhatikan, dan dia juga ikut fashion show, ya. Bersama mamanya. Ini kebetulan pemilik Balitik Alera adalah sahabat saya, dan juga mengajak Raisya untuk ikut tampil di dalam fashion show ini. Dan Alera tidak memikirkan bentuk tubuh ataupun siapa, yang penting semua bisa berkontribusi dan semua indah di mata Allah. Dan yang paling challenging dari semuanya, seperti juga orang tua lainnya, adalah ketika kalau Raisya itu sakit. Nah, ini saat mengambil darah harus sekian banyak orang untuk mengambil darah Raisya, karena bukan hanya takut jarum atau sakit, tetapi karena Raisya tidak bisa diam, gitu ya. Nah, ini bersama guru-gurunya, jadi harus ambil darah di LSBA. Ya. Kemudian Raisya juga waktu itu sempat ada keluhan, ya, dia susah pipis, ya, pupuknya juga sampai jarang, gitu ya. Jadi perlu di USG. Nah, USG itu sebenarnya tidak sakit dan cepat sekali, paling 10 menit, ya. Tapi harus tidak boleh gerak-gerak. Nah, buat Raisya seperti anak-anak autistik lainnya susah untuk diam, ya. Nah, jadi perlu effort yang luar biasa ini untuk bisa dapat USG ini. Nah, begitu juga anak-anak autistik lainnya susah dong kalau ke dokter gigi, ya. Karena ini challenging, pastilah gigi itu perlu dibersihkan, ya, perlu ditambal dan perlu dicabut, ya. Apalagi pada usia tertentu, ya. Nah, ini Raisya sangat percaya sekali dengan dokter giginya, ya. Dan dokter giginya memahami sekali dengan anak-anak autistik, sehingga Raisya dengan sukarela dan dengan tenang bisa mau membuka mulutnya, ya, mau giginya dibersihkan ataupun dicabut gigi juga dengan caranya lah dokter ini. Nah, ini juga memang diperlukan dokter-dokter yang seperti ini, ya. Dan kemudian challenging lagi itu pergi ke tempat ramai dan atau ke tempat di mana-mana orang yang tak dikenal. Ini Raisya mesti buat KTP ke kelurahan, ya. Raisya susah juga untuk pakai masker, jadi challenging untuk di sini.
Dan yang kemudian menurut saya di akhir dari cerita inspiratif ini, seseorang dengan kebutuhan khusus ada 3 hal yang harus dicapai. Yang pertama adalah kemandirian, dan yang kedua adalah dapat menolong dirinya sendiri, dan yang ketiga dapat menolong orang lain. Nah, di dalam 3 hal ini, poin yang pertama kemandirian dan yang kedua adalah menolong diri sendiri belum sempurna dapat Reisha lakukan. Namun menolong orang lain Reisha dapat lakukan dengan bantuan banyak orang, yaitu dengan cara mentransfer atau mentransformasikan semua lukisan-lukisannya menjadi benda-benda atau merchandising yang dapat menolong anak-anak berkebutuhan khusus lainnya untuk mendapat terapi yang benar dari keluarga prasejahtera. Nah, Reisha mengaplikasikannya ini kepada t-shirt, mug, tote bag, pouch, hand sanitizer, tumbler, tas parasut, banyak sekali produk-produk Reisha yang bisa dibeli di Tokopedia ataupun Shopee ataupun LSPR Plaza, dan ini cukup menghasilkan keuntungan yang lumayan untuk membantu teman-temannya dari keluarga prasejahtera yang berkebutuhan khusus. Dan dari hasil penjualan lukisan Reisha, seluruhnya hasil penjualan ini akan didonasikan untuk membayar terapi anak-anak berkebutuhan khusus dari keluarga prasejahtera dan membantu fasilitas-fasilitas terapi-terapi center di mana anak-anak autistik berada dari keluarga prasejahtera untuk Reisha bantu renovasinya dan juga peralatannya. Ini yang disampaikan oleh Reisha Management Team berupa mainan, yaitu terowongan, ya, alat terapi, kemudian trampolin, terus ayunan, dan juga loker, banyak hal yang lain. Dan karena ini berarti Reisha telah berhasil melakukan poin yang ketiga. Dan tentunya akhirnya sosok Reisha menjadi sosok yang inspiratif, ya. Jadi banyak orang yang ingin mengetahui tentang Reisha, ya, para wartawan dan juga banyak orang-orang yang ingin belajar bagaimana untuk bisa seperti Reisha yang tadinya autistik berat sekali dan bisa overcome ini semua. Tentu dengan dukungan kita semua dan dukungan orang-orang di sekitar kita, dan insya Allah segala daya dan upaya itu tak akan ada yang sia-sia. Demikian disampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga perhatian yang diberikan kepada Reisha. Semoga kita semua dapat menjadi bahagian dari kemajuan anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya autistik. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prita atas kisah inspiratifnya. Luar biasa sekali cerita inspiratif Ibu Prita dan Reisha. Reisha kini sudah berusia 17 tahun. Saya selalu kagum atas semangat dari Ibu Prita. Ibu-ibu yang hadir juga hari ini di kolom chat sudah menyampaikan bahwa Ibu Prita sangat sabar dan sangat inspiring dan sebagainya. Luar biasa tentunya atas semangat Ibu Prita, dan Reisha pasti sangat bangga dan bahagia memiliki mama yang hebat dan cintanya yang luar biasa. Serta dukungan dan doa keluarga sehingga Reisha hari ini dan setiap harinya semakin dapat mengembangkan potensi dan bakatnya. Selanjutnya, sebelum kita undang narasumber kita hari ini, mari kita saksikan dokumentasi narasumber saat bekerja. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku,
tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Itu dia dokumentasi narasumber saat bekerja. Luar biasa bukan? Nah, saya ingin membaca kolom chat terlebih dahulu dari Ibu Umul Kasana. Masya Allah, sangat menginspirasi, tentu melewati proses yang sangat panjang untuk mencapainya. Sukses terus buat Kak Raisya. Terima kasih Ibu Umul. Selanjutnya di atasnya ada lagi, Masya Allah, perjuangan ibu dan anak yang luar biasa. Speechless dari Ibu Ina. Kemudian Kak Gifar juga ada nih komentarnya. Kalau Raisya bisa bertalenta, pasti yang di sini juga bisa bertalenta. Keren Kak Gifar. Luar biasa. Dan ada Ibu Saskia, terima kasih Ibu. Semoga kisah inspiratif Raisya bisa mempengaruhi saya di masa depan. Amin. Untuk nomor telepon Ibu Prita dapat bisa menghubungi hotline London School Beyond Academy, yaitu di 0815 113 00 225. Nanti akan ditulis kembali di kolom chat ya, Ibu. Terima kasih banyak. Nah, saat ini rekan talk show, yaitu kita undang Ibu Rosalin dan Gifar. Gifar sekarang merupakan staf administrasi dari AAN. Halo Kak Gifar. Saya sapa dulu ya. Kemudian ada Ibu Boni Dewayanti dan Aden. Aden ini wirausaha kebab Aden. Halo Aden. Hai. Kemudian ada Ibu Evita Diana Sari Drish yang melukis dengan bermacam media. Halo Irish. Halo. Iya, Ibu Laniwati dan Mas Andre, yaitu melukis dengan bermacam media. Halo Kak Andre. Halo, senang rasanya berkumpul hari ini. Dan nanti ketika Bapak dan Ibu atau kakak-kakak yang ingin mengirimkan pertanyaan, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti saya akan bantu tanyakan. Nah, yang pertama kita hadirkan Ibu Rosalin dan Kak Gifar. Ya, yang pertama Ibu Rosalin dan Kak Gifar. Boleh saya berbicara atau ngobrol-ngobrol terlebih dahulu kepada para orang tuanya, yaitu Ibu Rosalin, Ibu Boni, Ibu Evita, dan Ibu Laniwati. Siap ya, ibu-ibu hebat ini? Siap, speakernya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Wah, ada Dani nih, Kak Dani kirim komentar, outstanding, Mem Prita always support Kak Raisya Dinar, success for Raisya. Keren, Kak Dani. Yang pertama yaitu kita sambut Ibu Rosalin dan Kak Gifar. Halo Kak Gifar dan Ibu Rosalin. Halo. Halo. Wah, dengan dua device yang berbeda ya. Gifar apa kabar? Udah lama nih baik nggak sekali, MC sama fantastik. Kak Emil ya. Iya. Kangen rasanya MC bareng ya Gifar ya. Semoga Iya, pas Gifar acara selalu bersama batik. Mama. Nah Ibu, saya mau tanya terlebih dahulu. Ya, Ibu adalah sosok orang tua yang sangat hebat dan Gifar juga tentunya adalah anak yang sangat hebat ya. Patuh sama orang tua, sayang sama mamahnya, dan Gifar sekarang sudah menjadi staf administrasi dari ASEAN Autism Network. Pertama, ada pertanyaannya yaitu bagaimana Ibu Rosalin ini pertama kali tahu bahwa Gifar didiagnosa sebagai ASD, Autism Spectrum Disorder. Bagaimana Ibu? Silahkan. Selamat pagi semuanya. Gifar pertama kali didiagnosa ADHD itu pada usia 2,5 tahun. Saat itu sebenarnya sih saya tidak menyangka arah sana ya. Saya hanya pikirnya hiperaktif. Jadi Gifar itu sangat super hiperaktif. Gak bisa diam walau setengah menit pun. Jadi tetap muter-muter aja gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu
disuruh masuk playgroup, kemudian gurunya minta dicek gitu. Jadi akhirnya kita ke Dr. Sasanti Junior yang di Surabaya, lalu Gifar didiagnosa saat itu ADHD. Seperti itu. Jadi Baik. mengetahui itu Jadi otomatis ketika hiperaktif kemudian dibawa ke dokter ya Ibu ya, kemudian diperiksa bahwa Gifar merupakan ADHD. Ya, luar biasa Ibu Alin panggilannya. Kemudian kita ke Ibu Boni Dewayanti dengan Kak Aden. Halo Ibu Boni. Ya, Ibu Boni bisa bercerita bagaimana ketika pertama kali Boni didiagnosa ASD. Ya, ASD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aden. Mohon maaf, ini sinyal di sini agak jelek, jadi mungkin saya bicaranya pelan-pelan supaya bisa ketangkep gitu yang di sana. Oke, Mas Aden waktu itu saya curiga tuh ya, waktu itu umur 1 tahun belum bisa ngomong. Tetangga itu udah 1 tahun udah bisa ngomong. Terus 1,5 tahun juga belum bisa ngomong ya, terus kayak dia itu kalau dipanggil-panggil susah banget. Nah akhirnya usia 2 tahun kurang 2 bulan ya, itu kami kebetulan waktu itu kan kami di Denpasar, kami terbang ke Surabaya untuk bertemu psikiater dan didiagnosa autis. Jadi dari 2 tahun kurang 2 bulan itu langsung kami memutuskan untuk diterapi. Nah, terapi perilaku itu, jadi saya nggak sempat bilang ke ke perusahaan saya ya, jadi ke sekolah. Saya bilang saya jadi guru kan di Mahatma Gandhi di Denpasar, jadi saya langsung resign dan memutuskan untuk segera terapi. Karena pada tahun itu di Denpasar itu susah sekali ya, bukan hanya di Denpasar, di Surabaya pun juga susah untuk menemukan tempat terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Demikian. Ya tentu saja rasanya kaget ya, kaget kemudian sedih dan bingung ya karena informasi tentang autis pada saat itu memang sangat minim sekali. Walaupun saya lulusan dari psikologi, tapi informasi tentang autis tahun 99 tahun 2000 itu minim gitu. Dan tapi karena kami ingin anak kami segera tertangani, sehingga kami memutuskan untuk segera diterapi. Oke, jadi saat itu memang kondisi terapis juga sangat minim ya Ibu, informasi mengenai autism juga masih sangat minim. Belum banyak informasinya dan terbuka seperti sekarang ya Ibu. Dan akhirnya Boni dibawa terapis di Denpasar atau gimana Ibu? Saya Boni, anak saya Aden. Aden, saya ya maaf. Maaf, iya Aden dibawa terapisnya di Denpasar. Di Surabaya. Jadi kami akhirnya saya berpisah dengan suami di Surabaya. Ya, jadi bapaknya di Denpasar, saya di Surabaya. Oh, baik. Ya, sama Aden. Jadi memang keputusan besar yang kami ambil ya, langsung kami ambil. Jadi Bapak di Denpasar, saya di Surabaya. Begitu, sampai seperti itu. Iya. Iya. Untungnya Ibu langsung cekatan mencari informasi yang terapis mana yang tepat untuk Aden ya, Ibu, luar biasa. Kemudian terima kasih Ibu Boni dan Aden. Kita ke Ibu Evita Dianasari dan Irish. Halo Ibu Evita dan Irish. Halo. Halo. Iya Ibu, bagaimana ketika Ibu pertama kali tahu bahwa Irish didiagnosa sebagai ASD? Terima kasih kesempatannya. Sebetulnya Iris bukan autis ya, tetapi dia adalah intellectual disability. Jadi bukan autis. Tahunya adalah ya. Awalnya dia pada waktu umur 3 tahun masih kesulitan bicara dan ada gagap. Dan juga ketika
kita masukkan ke playgroup dan TK masih belum bisa mengikuti. Artinya dia hanya di luar kelas, gitu. Di luar kelas, semaunya sendiri dia tidur di luar kelas. Dan dia juga mengalami agak terganggu masalah komunikasi, bersosialisasi karena ada gangguan dari perlambatan di komunikasi. Kemudian setelah itu juga ketika ikut fingerprinting dan psikotes di TK-nya dulu, memang diketahui bahwa dia itu 86 borderline ya. Jadi memang ya termasuk di ID ya, intellectual disability. Oleh karena itu saya mulai menurunkan target, istilahnya tidak terlalu banyak menuntut pada dia, menerima dia dengan keterbatasannya itu. Kemudian kita masukkan di sekolah dengan berbagai istilahnya apapun yang ada di Iris saya ceritakan dulu pada sekolahnya keterbatasannya dia. Dan kebetulan sekolahnya juga bisa menerima, tetapi masalahnya adalah di irisnya dalam rangka penyesuaian diri, karena mungkin dia sudah pada waktu SD temannya sudah mulai membaca, menghitung atau menulis, dia sama sekali belum. Akhirnya dia merasa putus asa, kadang dia melakukan agresivitas, misalnya seperti dia berkeliling, marah di kelas, dia ngomong yang nggak jelas. Untuk itu saya bertahan sampai kelas dia mau naik kelas 2, mau naik kelas 3 dia belum bisa baca. Kemudian saya janji pada sekolahan bahwa insya Allah saya bantu dia untuk bisa membaca untuk masuk kelas 3. Setelah itu alhamdulillah kelas di rumah dia bisa lagi masuk kelas 3. Tetapi lagi-lagi masalahnya adalah di penyesuaian diri, karena kurikulum terus berjalan sedang kemampuan Iris baru mulai gitu ya, baru mulai bisa membaca, baru mulai memahami sesuatu dengan proses yang lebih lama dari temannya. Untuk itu akhirnya saya putuskan Iris untuk homeschooling sambil menggali potensinya. Homeschoolingnya pun tahfidz, jadi menghafal Al-Quran. Ya itu aja, tapi kita hanya menggali kemampuannya dan tidak mengikutkan sekolah yang reguler yang banyak pelajaran, hanya hal-hal yang dia bisa saja. Ya begitu, Mbak. Luar biasa, Ibu Evita sudah tahu betul mengenai potensi dari Irish dan kemampuannya seperti apa, sehingga tidak terlalu memaksakan ya Ibu, dan malah mengembangkan potensinya Irish. Terima kasih Ibu Evita. Kemudian kita ke Ibu Laniwati. Ibu Laniwati, halo Ibu. Bagaimana Ibu pertama kali didiagnosa Kak Andre? Andre itu sejak kecil. Jadi kalau Kak Andre dan Iris kan penyandang autism. Silakan Ibu Laniwati bisa diceritakan bagaimana pertama kali tahu bahwa ada keterbatasan. Andre itu sejak kecil lahirnya prematur. Nanti masukkan di dalam oven 3 bulan. Kuning, rasa kuning. Terus Andri, ya, Andri itu bisa jalan, esok terus lama-lama saya latihkan, saya masuk sekolah ke JPAD, saya latihkan, dilatih, disinar Andri. Terus jalannya pakai sepatu besi 3/4, itu habis 2. Setelah itu Andri bisa jalan. Saya ada sama Tuhan karena Andri masih bisa berjalan. Terus satu kali diurut uratnya itu di benteng kerajaan. Terus setiap hari Andri minum air api itu 4 ton dikasih jahe. Jadi disitulah terus Andri mulai kuat dia berjalan.
saya bersyukur aja Andri bisa berjalan. Karena waktu kecilnya itu saya takut sekali tidak bisa berjalan. Karena ya kita pesan di kereta, Andri ditaruh di tengah, bisa berjalan. Ya di situ itu. Tiap hari Andri minum air api, disuruh sama saya urutnya di bagian badan itu setiap hari 4 pot. Dari situ mulai dibuat berjalan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lani dan Kak Andre, luar biasa. Ibu Lani sangat telaten ya Ibu ya merawat Kak Andre hingga sekarang. Kesabarannya luar biasa dan kasih ibu-ibu yang hebat. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kita kembali ke Ibu Rosalin dan Kak Gifar. Ibu Rosalin saat memasuki jenjang sekolah menengah, tentu beberapa anak-anak sudah menunjukkan minat dan bakatnya. Bagaimana ceritanya Ibu Rosalin ini menemukan minat dan bakatnya Kak Gifar, kemudian mengarahkannya ke pekerjaannya saat ini? Bagaimana? Karena setahu saya Kak Gifar itu pintar public speaking, suka pandai sekali MC ya Kak Gifar, dan rajin bekerjanya dan sebagainya, disiplin dan lain-lain. Silahkan Ibu, bagaimana ceritanya menemukan potensi dan bakatnya Gifar? Terima kasih Kak Emil. Awalnya Gifar itu memang punya bakat yang udah dilihat, tapi kecil ya. Jadi waktu itu memang dia nggak bisa, susah bicara ya. Umur 2,5 tahun dia belum bisa bicara. Jadi waktu itu sempat waktu didiagnosa ADHD, dan kita terapi, lalu dia setelah 2 bulan tuh bisa bicara, dan bisa bicara itu luar biasanya dia dalam bahasa Inggris. Jadi yang keluar dari mulutnya pertama kali itu dalam bahasa Inggris terus gitu. Dan kebetulan waktu dia sekolah di TK juga ada masalah di sekolahnya karena Gifar tidak mau melaksanakan instruksi kalau tidak dalam bahasa Inggris gitu. Jadi saya sempat ditanya bahasa pengantar di rumah apa gitu ya. Ya memang karena Gifar dari kecil juga senangnya dalam bahasa Inggris ya, jadi senang komunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi itu memang udah bakatnya dia dari kecil ya. Nah, kalau untuk public speaking itu dia belum nggak pernah menyangka kalau dia bisa jadi MC, bisa bicara di depan umum. Itu belum terlihat oleh saya gitu ya. Waktu SMA sampai SMA pun itu belum terlihat oleh saya gitu. Nah, terlihatnya itu saat Gifar kita mengambil langkah untuk melanjutkan sekolah Gifar di London School Beyond Academy. Nah, pada awal-awal itu emang belum kelihatan gitu. Namun dari pihak London School Beyond Academy, gitu, Ibu Dina waktu itu pertama kali saya ingat banget di tahun kedua kuliah, dipercayakan untuk jadi MC dalam bahasa Inggris acara musik. Musik apa kemarin tuh, Gifar? Musik The Beatles. Nah, itu saya tuh nggak percaya gitu kan. Gifar bisa ngomong di depan umum, itu nggak mungkin banget ya. Saya tuh kayaknya takut banget karena bermasalahnya kan di situ ya. Bermasalahnya Gifar tuh berkomunikasi di depan umum, nggak usah di depan umum, kita face to face aja udah agak bermasalah. Nah, saat itu diberikan kepercayaan. Nah, disinilah kepercayaan itu sangat diperlukan untuk individu autistik seperti Gifar. Dan alhamdulillah Gifar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan terus-terusan akhirnya kebongkar semua, maksudnya terbuka semua bakat-bakatnya yang terpendam gitu, sampai juga seperti drama juga dia seperti jadi acting di atas panggung itu sesuatu yang nggak pernah saya pikirkan sebelumnya gitu. Jadi benar-benar mungkin ya, jadi kita tidak bisa melihat dengan kacamata kita sendiri, kita perlu kacamata orang lain atau perlu kacamata lembaga atau institusi pendidikan yang lain yang bisa melihat bakat anak kita, yang bisa mengembangkan potensi bakatnya. Gitu, Kak Emil. Oke, baik. Ibu Alin luar biasa, sangat hebat. Jadi memang tadi karena bergabung di London School Beyond Academy,
Jadi akhirnya karena berfokus kepada potensi dan bakat, akhirnya dikembangkan kembali kemampuannya. Alhasil ternyata kemampuannya luar biasa, public speaking, kemampuan berbahasa Inggrisnya juga sangat bagus, MC-nya lancar banget. Saya juga berdampingan sama Gifar, luar biasa Gifar, bahasa Inggrisnya bagus banget. Kemudian cara penyampaiannya juga tepat dan jelas dan sopan santun. Nah, itu luar biasa dan sudah bisa berakting juga di panggung di London School Beyond Academy. Luar biasa ya Gifar dan Ibu Alin. Nah, Ibu, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dengan masih Ibu Rosalin. Bagaimana mengatasi keraguan untuk melepas anak bekerja atau saat menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka? Bagaimana Ibu mengatasi keraguan? Apakah awalnya biasanya kan kalau sudah punya anak pasti kan agak ragu dan takut ya melepas anaknya untuk mandiri atau bekerja, nanti gimana, ada keraguan-keraguan. Nah, bagaimana caranya Ibu Alin mengatasi hal itu? Silahkan. Baik, kebetulan kan kami juga dari daerah kecil ya, maksudnya dari Kalimantan kami ini sampai akhirnya hijrah ke sini untuk Gifar ya, untuk Gifar bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik ya. Dan kebetulan alhamdulillah di London School ini udah pas banget buat Gifar ya. Nah, apalagi melepas Gifar bekerja sendirian gitu ya, itu sesuatu yang sangat memprihatinkan buat saya ya. Melepas dia sendiri, pada waktu itu diberikan kesempatan magang intensif di ASEAN Foundation. Pertama kali Gifar bekerja ya. Jadi maksudnya bekerja beneran gitu ya maksudnya. Jadi di ASEAN Foundation. Nah, itu banyak banget. Jadi mesti pesan dan kesan sebelum berangkat gitu ya. Terus harus bagaimana. Kemudian juga saya pun juga mendampingi Gifar itu standby gitu. Jadi saya selalu standby di Gifar di mana, saya mesti standby di mana gitu. Jadi waktu itu ada di dekat kantor ASEAN Foundation itu ada masjidnya. Saya standby di situ tuh sambil kerja di situ, ambil ngawasin Gifar juga. Jadi kalau ada apa-apa saya udah gitu ya. Karena saya nggak tahu, karena memang Gifar ada masalah dengan kontrol emosi dulunya ya dulu. Alhamdulillah setelah bekerja beberapa kali di ASEAN Foundation, kemudian internship, kemudian di ASEAN Sekretariat, terus lanjut lagi sekarang di ASEAN Autism Network. Alhamdulillah sekarang udah emotional controlling-nya udah lumayan, udah lebih bagus, udah jauh lebih bagus. Jadi benar-benar ya memang pesan dan kesannya harus begini gitu. Jadi benar-benar ya seorang emak yang individu autistik memang harus berulang-ulang ya, repetisi gitu tuh. Jadi harus, jadi kalau ada masalah pun juga Gifar juga jangan suka-suka untuk berbicara gitu. Kadang-kadang kan dia juga punya masalah ya dia diam aja gitu, tiba-tiba bludak aja ya. Nah, tapi kita ngajarin untuk selalu berkomunikasi, apapun masalahnya komunikasi dengan tenang gitu. Jadi dengan emosi, dengan tenang, dan akhirnya memang perlu proses ya, perlu proses lama-kelamaan. Alhamdulillah itu bisa terjadi, ya sabar aja dengan proses itu gitu. Seperti itu Kak Emil. Nah ya, mau dimanapun Gifar berada, jadi Ibu sudah ada di dekat Gifar, pokoknya sudah standby dan sudah menyampaikan pesan-pesan untuk Gifar dari hari pertama. Gifar nanti gini, nanti makan siangnya seperti apa, nanti bekerja seperti apa, bertemu dengan kolega kerja dan sebagainya, pasti ya Ibu ya. Saya sudah kebayang, luar biasa. Dan alhamdulillah melalui London School Beyond Academy juga sempat magang di ASEAN Foundation, karena ASEAN Foundation juga merupakan rekanan atau corporate partners dari London School Beyond Academy. Nah, saya mau bicara dengan Gifar sebentar. Bagaimana Gifar perasaannya ketika sudah bekerja nih Gifar? Oh, apa ya? Saya waktu udah kerja, merasa senang dan bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Karena sudah diberi kesempatan bekerja di London School, khususnya di ASEAN Autism Network. Banget. Gifar sudah berapa lama bekerja di ASEAN Autism Network? Sekitar 10 bulan. Oke, 10 bulan. Dan Gifar itu apa yang dikerjakan? Boleh di-sharing? Apa ya? Biasanya tugas-tugas Gifar di ASEAN Autism Network adalah menulis laporan meeting. Biasanya kan ada AN itu ada
tiap bulan meeting. Jadi Gifar tugasnya dari kontingen bagian Indonesia tulis laporan meeting buat yang representatif Indonesianya itu. Baru nanti direview sama member eksekutifnya sama-sama. Dikirim lewat email, baru nanti direview sama-sama, direvisi sama-sama. Baru setelah itu saya juga manage sosial media resmi AN sama partner saya Kairwan. Biasanya saya manage-nya itu translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi postingannya itu sebelum di post ke sosial media, ke Instagram, ke Facebook itu di translate dulu ke bahasa Inggris. Nah, baru ada lagi, masih ada banyak tugasnya, seperti membantu mengantar paket masker ke beberapa rumah autis pas pandemi berlangsung. Jadi banyak itu box masker dari terakhir kali itu dari Temasek Foundation itu jadi banyak ini satu paket masker ini disumbangin ke beberapa di sekitar Jakarta, ada yang di Bekasi juga. Ya jadi kayak gitu mungkin itu beberapa tugas-tugas yang Gifar kerjain pas Gifar lagi di AAN. Ya, pekerjaannya Gifar luar biasa. Semoga Gifar selalu semangat bekerja. Gifar ya semakin rajin dan insya Allah pasti memberikan banyak manfaat. Nah, Gifar selama ini kalau kamu mendapatkan honorarium atau mendapatkan gaji, nah biasanya digunakan untuk apa sih? Pengen tahu dong, Kak Emil. Oh, saya bersyukur karena dengan adanya gaji, saya juga bisa belajar untuk memanage uang saya sendiri. Jadi dana dari gaji saya alokasikan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, seperti gadget yang saya perlukan untuk bekerja, kayak laptop, HP gitu, beli yang lebih bagus lagi. Jadi biar nanti kerjanya lebih efektif nanti. Dan juga nggak lupa lagi juga uang gaji juga disedekahkan ke orang yang membutuhkan. Biasanya kalau nggak lewat internet langsung ke masjidnya gitu. Ya pokoknya itulah ya jangan disia-siakan lah. Masa ya uang itu bukan buat disia-siain. Iya, jangan dihambur-hamburin ya Gifar ya. Keren, terima kasih Gifar. Jadi tadi Gifar sudah sharing, sudah cerita apa yang dikerjakan. Kemudian Gifar juga sudah sharing apa nanti kalau misalnya atau yang gaji yang sudah didapatkan, Gifar sedekahkan, Gifar belikan untuk gadget untuk keperluan bekerja juga dan belajar. Keren banget. Nah, sekarang kita terima kasih Ibu Alin dan Gifar. Kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Boni Dewayanti dan Aden. Nah, Aden ini sekarang merupakan entrepreneur, yaitu wirausaha dari kebab Aden. Wah, pengen cobain nih, penasaran. Aku suka banget kebab. Silahkan Ibu Boni dan Aden. Ibu Boni boleh cerita kembali tadi mengenai memasuki jenjang sekolah menengah. Tentu beberapa anak-anak sudah menunjukkan minat dan bakatnya. Nah, bagaimana Ibu Boni ini tahu bahwa Aden itu ada bakatnya di bisnis gitu. Bagaimana caranya Ibu menemukan bakat tersebut dan bagaimana caranya Ibu mengembangkan bakat dari Aden? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kecil sih Mas Aden tuh sukanya musik. Maksudnya kami lebih mengarahkan Mas Aden ke musik dan menyanyi. Jadi sejak usia waktu SD dia suka tampil di beberapa event ABK ya di Malang, dan kami juga di Malang, di Denpasar gitu. Nah terus tapi selain Aden kita arahkan ke musik, jadi dia seminggu 2 kali tuh latihan musik kan begitu. Kalau mau tampil hampir tiap hari dia latihan musik. Nah kemudian selain itu kan kita ajarin dia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Misalnya ketika malam hari Mas Aden itu bantu saya potong-potong sayur ya, potong-potong kupas-kupas bawang putih, bawang merah setiap malam karena untuk kami masak pagi harinya karena kan adik-adiknya banyak gitu. Jadi Mas Aden bantu saya untuk
memasak gitu, mempersiapkan bahan yang akan dimasak esok hari. Kemudian waktu itu lanjut musik terus, tapi dia nggak pernah menang. Kalau lomba musik nggak pernah menang, biasa-biasa aja, tampil-tampil biasa begitu, mengisi event-event. Kemudian setelah itu dia suka ada Master Chef ya di RCTI itu tahun berapa, Den? Tahun 2011. Tahun 2011 dia seneng banget lihat Master Chef. Sebelumnya dia suka lihat yang itu apa namanya lomba-lomba yang nyanyi itu. Nah, tapi begitu ada Master Chef dia tertarik pada semua acara masak di TV dia suka. Nah, setelah itu kalau disuruh latihan musik agak susah. Jadi latihannya 1 jam, tapi ngerayunya setengah jam kan begitu ya. Jadi saya pikir anak ini nggak enjoy gitu. Dia lebih suka masak ya. Kemudian di Denpasar, di YPAB, di tempat terapinya, itu bunda-bundanya juga suka masak begitu. Bunda-bunda itu maksudnya terapisnya begitu, suka masak. Jadi Mas Aden dilatih pelan-pelan masak. Karena mungkin dia terinspirasi oleh acara-acara masak di TV, lalu dia mulailah dia masak. Setelah itu qadarullah kami sekeluarga pindah ke Surabaya, dan alhamdulillah karena Surabaya ada SMK inklusi, kami masukkan dia ke SMK itu, SMK 8 Tata Boga. Dan di kelas 2 SMK itu ada itu prakerin ya. Jadi kalau anak-anak yang reguler biasanya itu dimasukkan ke ini apa namanya dimagangkan ya, internship di hotel-hotel bintang 5, restoran-restoran yang terkenal begitu. Nah, ini Mas Aden di sekolah 6 bulan ya, potong-potong sayur, bersih-bersihkan dapur, kemudian cuci piring begitu. Tapi saya minta sama gurunya, Ibu permisi 2 hari saya minta Mas Aden untuk masak sesuatu di rumah ya Bu, nanti saya jual. Akhirnya pertama kali Mas Aden yang masak itu makaroni goreng yang sederhana begitu. Nah, kita goreng sedikit ya Den, berapa? 25 apa 20 bungkus gitu. Goreng sedikit. Goreng sedikit, tapi dia alhamdulillah penjual tangguh gitu. Kalau nggak habis nggak mau pulang sekolah. Jadi semua harus beli dagangannya begitu. Begitu juga puding ya, kemudian burger, meningkat lagi kebab. Jadi setiap seminggu 2 kali kami masak, siap persiapan masak, kemudian kita jual di sekolah. Begitu. Jadi tahun berapa itu Dan? Tahun 2000. Prakerin itu. Prakerin tahun 2017. 2017. Nah, kebab Aden ini dimulai tahun berapa Ibu tadi? Ya mulai 2017 itu kan bikin snack kita ya. Kita nggak target kok Mbak yang misalnya arisan, kemudian hari Jumat. Nah biasanya kita bikin ada Jumat berkah kan, itu teman-teman saya, teman-teman orang tua, teman-teman adik itu pesan snack ke Mas Aden. Jadi dia sambil sekolah sudah memasak. Jadi bangun jam 3 pagi udah biasa Mas Aden untuk Jumat berkah itu ya. Jadi pagi kan dia harus store. Ya kemudian kemarin habis dia alhamdulillah diterima di UNESA karena dia juara keyboard ya. Jadi bukan juara masak tapi juara keyboard, juara musik yang dilaksanakan lomba itu dilaksanakan oleh UNESA. Dan alhamdulillah dapat beasiswa masuk jurusan Tata Boga, nggak mau musik tapi Tata Boga. Berkat juara musik dia masuk UNESA Tata Boga. Setelah itu diikutkan lomba kemarin juara nasional, juara 2 nasional. Bulan apa itu Den? 2020. Bulan Oktober November itu lombanya. Nah sejak itu kita produksi frozen food kebab sampai sekarang. Nah itu dipasarkan di mana saja Ibu? Kirim kemana Den? Kirim ke Paksel. Sama aku ngecek. Kemana aja, ke kota mana? Ada ke Surabaya, Jakarta, Bali, terus Madiun, Kediri. Wow, dipromosikan melalui apa Ibu? E-commerce atau blast WhatsApp atau gimana?
Dijual di e-commerce, Maaf, WhatsApp, atau Tokopedia, atau di mana? di apa lewat Gojek, GoFood ya, kemudian WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram seperti itu. Jadi kita jualnya online. Ya alhamdulillah Jualnya pandemi ini ya online. membawa berkah juga untuk masyarakat. Jadi kita masaknya weekend karena dia harus kuliah juga kan. Begitu. Oke. Jadi masak weekend, kemudian di frozen semua dan dipasarkan. Di frozen, ya. Nah, Ya. Instagramnya apa, Aden? Instagramnya Aden Hadi. Aden_snack. Aden Hadi _snack. Aden_snack aja. di chat aja nanti ditulis ya. Ayo Aden tulis. Iya. Nah, tulis di chat sini. Oh ya, nanti Aden bisa tulis di kolom chat ya. Nanti kita bisa kunjungi Instagramnya Aden dan nanti bisa kita coba kebab Aden. Nanti insya Allah aku mau beli juga untuk takjil atau untuk berbuka puasa nantinya ya. Nah Aden nanti biasanya kesibukannya apa Aden? Bantu mama potong-potong sayur, kemudian bantu Nanti apa aja nih? bisa dikirim Silakan Aden, bisa sharing. mana? Kuliah. Ngerjain tugas. Ya sama deadline. Apa ada juga masak? Oh iya, kalau kerja kuliah sambil kuliah keren banget. Sambil kuliah, ngerjain tugas, bantu mama juga, dan berwirausaha juga bikin kebab. Nah, kalau bantu mama atau menyiapkan kebab-kebab ini, Aden tugasnya apa nih Aden? Potong-potong sayur, atau masukin ke plastik, atau bagaimana? Potong daging kebab, terus habis itu pakai di mixing sausnya sama bawang bombay, terus digulung, terus disimpan di dalam frozen, terus ataupun dipanggang, langsung jadi. Langsung jadi, langsung bisa dimakan ya kalau sudah dihangatkan. Rasanya ada apa aja? Isinya apa tuh kebabnya? Ada hitam, ada putih, ada mix. Ada hitam, ada putih. Isinya ada daging kebab, terus ada bawang bombay sama mixing sauce. Oh, daging kebab, bawang bombay, mixing sauce. Wah, terdengar sangat lezat ya. Tahan yang puasa. Nah, keren banget Aden. Nah, Aden biasanya ini kalau misalnya dapat uang jajan atau dapat ya gaji deh sebutnya ya. Kalau misalnya itu uang jajan, itu untuk apa? Menghabiskannya. Uangnya untuk ditabung sama diajarin beli gadget, terus beli belanja bulanan sama Gifar. Oh, seperti Gifar ya. Jadi bisa belanja bulanan, belanja gadget, bisa belanja kebutuhan-kebutuhan Aden sendiri gitu ya. Tabung juga buat keren banget Aden. Nah, Ibu Boni kalau misalnya Aden itu lagi bosen atau sedang tidak mau ikut potong-potong sayur. Nah, apa yang biasanya Ibu lakukan nih untuk menyemangati Aden? Alhamdulillah, Mas Aden karena dari kecil ya, dari SMP dia itu sudah bantu saya ya dari malam sebelum tidur dia udah bantu saya. Kemudian apa namanya pas pagi-pagi dia udah bangun, kemudian jemur baju dan sebagainya. Kayaknya ya alhamdulillah sampai saat ini belum ada kendala seperti itu. Hanya mungkin kalau tugasnya overload karena ya keterbatasannya juga ya kan tugas kuliah juga lumayan. Nah itu saya minta tolong orang untuk membantu menggulung. Jadi yang mixing sauce dan yang goreng daging Mas Aden yang bikin, tapi yang untuk gulung dan packaging saya minta tolong orang lain. Nah, kemudian kita kan ada asisten ya yang kita bayarnya kayaknya istilahnya bukan bulanan tapi harian begitu. Jadi setiap weekend gitu saya panggil untuk membantu menggulung kebabnya dan memaking. Luar biasa, keren banget. Gak sabar mau coba nih Bu kebabnya. Nah itu Aden sudah tulis Instagram.com Aden Hadi. Nah teman-teman yang mau coba kebab Aden bisa follow Instagram Aden dan nanti bisa juga coba cari di GoFood ya Bu. Kalau GoFood apa Bu namanya? Aden namanya apa di GoFood? Aden Snack.
Aden Snack. Oh, Aden Snack. Itu di kawasan apa, Ibu? Di Surabaya. Masih Di Jakarta, Oh, Surabaya. Oh ya tadi ya, Surabaya. Nah, kalau misal mau pesan bisa nanti ya Bu bisa pesan-pesan melalui kurir ya. Nanti bisa dipesan antar dikirim melalui kebetulan kami ini kurir yang JNE dan sebagainya. Tuh nanti kapan-kapan pesan kebabnya ya dari Mas Dimas Arga ke Aden. Keren Aden, tetap semangat untuk membantu mamanya dan tetap semangat untuk kuliahnya dan tetap semangat untuk berwirausaha. JKSI, juara favorit. Bisa ada teman-teman yang hebat di JKSI seperti Fatima. Iya. Terima kasih. Nah, terima kasih Ibu Boni. Selanjutnya kita ke Ibu Evita dan Irish. Stay tune ya, jangan kemana-mana Aden dan Gifar. Selanjutnya adalah kita hadirkan Irish dan Ibu Evita. Halo Kak Irish dan Ibu Evita. Waalaikumsalam. Manakah Kak Iris? Nah ini dia. Iya Ibu Evita, boleh cerita dong ketika Ibu Evita ini menemukan minat dan bakatnya Iris. Nih apa Ibu melukis dengan bermacam media? Itu kapan dan bagaimana yang Ibu lakukan untuk mengarahkan Iris? Oh ternyata bisa melukis. Ibu lakukannya apa? Atau di les, di ikut kursus atau bagaimana? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya awalnya bukan menggambar Iris kegiatannya, tetapi karena Iris kalau sudah nonton TV itu fokus sekali, sangat fokus. Jadi kadang dipanggil sampai berulang-ulang dia tidak dengar gitu karena dia sedang nonton TV. Akhirnya saya mencari sesuatu agar teralihkan perhatiannya supaya karena kalau dia nganggur dia pasti nonton TV. Akhirnya saya ajarin sesuatu yang menguras perhatiannya. Misalnya waktu itu saya ajarin bikin kriya kecil dari staples, yaitu jadi gantungan kunci gitu. Dan padahal waktu itu menurut saya rumit sih, tapi saya berkeyakinan bahwa dengan fokus seperti ini dibutuhkan pekerjaan yang memang rumit gitu supaya dia benar-benar terfokus. Ternyata memang betul dia bisa melakukan itu dengan baik dan dia bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat dan bisa berulang-ulang dia lebih cepat lagi gitu. Selain itu juga menggambar. Kalau dan setelah jadi biasanya hasilnya itu dia bawa ke sekolah. Dia bawa ke sekolah, ada temannya yang membeli, guru-gurunya yang membeli, itu yang membuat dia semakin semangat. Terus kalau menggambar itu menggambar seadanya saja, tapi gambarnya itu saya lihat sudah berbunyi gitu ya, walaupun masih seperti itu, tapi ada sesuatu gitu. Setelah itu ya biasanya cuma saya tempel di kulkas aja gitu, sampai dia mulai sekarang udah kelas 5 SD ini, dia sudah mulai bisa untuk diajari mewarna. Tadinya kalau sudah menggambar lalu mewarna gambarnya hilang gitu karena ini semua ketimpa warnanya gitu. Jadi akhirnya saya biarkan untuk tidak dengan warna. Kemudian setelah saya lihat semakin ke sini kayaknya udah mulai bisa dikenalkan untuk diwarnai, barulah saya kenalkan beberapa media warna misalnya seperti cat air, spidol, krayon seperti itu. Dan dia membuat itu di kertas kecil, terus saya pikir ini jadi apa ya gitu, karena dia waktu itu gambarnya kecil-kecil. Saya sediakan media yang kecil juga, akhirnya dirupakan menjadi pembatas buku, lalu saya laminating. Setelah itu gambar-gambar itu dilihat oleh seorang teman juga, teman kebetulan beliau desainer, dosen desain interior di ITS, dia bilang, Ibu ini di gambarnya bisa dirupakan ke kaos atau apa gitu. Terus kemudian saya berupaya untuk merubah gambar itu ke media-media lain, tetapi tetap dia menggambarnya di kertas. Ya, awalnya begitu. Terus mulai sekarang saya kenalkan untuk dengan menggunakan cat air. Gitu Mbak. Oke, luar biasa. Apa ada karyanya Ibu yang bisa ditampilkan? Iris, ada lukisannya nggak? Ada gambar yang bisa ditampilkan di Zoom sekarang? Ini kaosnya Iris.
Oh, kaosnya. Pejuang yang sukses adalah orang yang fokus seperti laser. Bruce Lee. Wah, quotes-nya Bruce Lee. Nah, itu adalah lukisan Iris ya, Ibu ya, Iris ya. Ini Keren gambar banget yang sudah dijadikan kaos. Nah, itu ada roket. Nah, sekarang Iris cerita dong lukisannya itu tentang apa? Yes, ya seperti roket, kapal luar angkasa. ini gambar-gambar iris dan di apa pembatas buku ini. Yang ini yang kemudian saya alihkan ke kaosnya itu, makanya kaosnya karena gambarnya kecil, tengahnya saya isi quotes. Gambarnya Iris. Suka ya warnain dan menggambar? Sudah. Iya, Iris suka warna, suka menggambar apa? Suka menggambar luar angkasa ya? Suka gambar planet, suka gambar roket. Tadi kami lihat suka gambar apa lagi. Nah, biasanya kalau hasil penjualannya uangnya buat apa, Iris? Buat keperluan Iris, misalnya jajan, terus alat tulis untuk sekolah. Alat tulis sekolah. Terus tabung. Nabung. Keren banget. Tepuk tangan dong buat Iris. Yeay. Keren. Nah, sekarang kita ke Ibu Laniwati. Terima kasih Ibu Evita dan Iris. Tetap semangat ya Iris dalam menggambar dan berkarya, dan tetap semangat Ibu Evita, sehat-sehat selalu. Ibu Laniwati dan Kak Andre. Silahkan Ibu Laniwati dan Kak Andre. Kak Andre ini adalah memiliki bakat yaitu melukis dengan bermacam media juga. Dan Kak Andre juga kesibukannya juga berwira swasta ya? Iya. Nah, silahkan boleh diceritakan Ibu Lani bagaimana menemukan minat dan bakatnya Kak Andre. Silahkan Ibu. Ya, ini Andri itu sejak umur 5 tahun, dia udah ini, apa namanya, sudah saya ajak ke pasar, sering ajak ke pasar. Saya kan jualan di situ. Saya jual di pasar, jual kerupuk-kerupuk, jual apa gitu. Si Andri ini bisa menawar-nawarkan gitu, nggak malu dia. Terus sekarang ini Andri udah agak sudah dewasa, Andri bisa diajarin sama Ibu Safitri juga. Ibu Safitri punya dagangan seperti snack ini, snack keju ini. Andri juga jual snack keju, juga ngarang buku, bukunya dijual juga gitu. Lukisannya juga ada di sini buat tempat kue, buat selamatan, ini punya Andri. Ya, Andri juga berbakat juga gitu. Jadi sejak kecil umur 5 tahun sering kita bawa ke pasar, ikut jualan. Jadi lama-lama dia juga ada minat untuk di situ jualan. Jualan. Ya. Nah, kalau melukis sendiri ada yang ngajarin lagi atau bagaimana, Bu? Atau Ibu mengarahkannya seperti apa? Kalau melukis Andri sendiri yang itu saya nggak bisa. Mungkin dapat dorongan dari Ibu Sapitri nih. Ibu Sapitri nih yang mendorong, mungkin diajarin dari Ibu Sapitri yang memotivasi dan mengajarin. Ya, Ibu Sapitri ini menolongnya anak saya ini Andri, dididiknya segala, bisa mandiri sendiri. Saya juga sama Ibu Safitri bisa membantu menolong Andri. Ini semua kemajuan ini dari dorongan Ibu Safitri juga. Jadi, dan dorongan Ibu sebagai orang tua sendiri juga. Nah, sekarang ke Kak Andre. Kak Andre, boleh cerita dong, kalau misalnya kan bantu berdagang, nah itu biasanya uangnya dibelanjakan apa atau mau beli apa biasanya? Buat bantu mama. Buat bayar mama. Luar biasa. Listrik, air, semua rumah tangga. Mau bayar listrik dan air.
Masya Allah, keren banget. Aku terharu, luar biasa Kakak Andre dan Ibu Lani. Keren banget, semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan semangat selalu ya. Ya. Kak Andre boleh ada pesan-pesan nggak untuk Mama? Apa? Dan saya Mama sehat selalu. Mama sehat selalu. Halo, amin. Ibu ada pesan buat Andre? Saya pesan buat Andre, semoga Andre bertambah hari, tambah maju. Kemauan ini ada minatnya, dikembangkan juga. Sekian. Terima kasih. Amin. Baik, semoga Andre dan Ibu diberikan kesehatan, tetap maju katanya, dan selalu mandiri. Tepuk tangan untuk Andre dan Ibu Lani. Kalau Kak Gifar ada pesan untuk Mama, Kak Gifar? Berikan pesan untuk Mama. Sabar ingin saya ya. Ya, semoga Mama tetap sehat, tetap bisa bekerja, tetap bisa dukung Giver juga. Ya paling itu aja. Ya, Mama biar tetap sehat, bisa bantu Giver juga. Didoakan Mama sehat, bisa bantu Gifar, dan nanti Gifar juga pasti bisa bantu Mama ya. Iya. Nah, Ibu Rosalin Ibu Alin ada pesan-pesan untuk Gifar? Saya sih pengennya Gifar tetap rendah hati, Gifar selalu berlatih untuk lebih mandiri, karena tidak selamanya Mama bisa mendampingi Gifar. Jadi selalu berbuatlah baik, setiap hari lebih baik dan lebih baik, bisa bermanfaat untuk diri sendiri, dan lebih baik lagi bisa bermanfaat untuk orang lain. Selalu tetap mengembangkan diri. Bagaimana Ibu mengembangkan diri, tetap maju dan bisa mandiri ya? Jangan berhenti belajar untuk mengembangkan diri, tetap melatih kesabaran, kontrol emosi itu penting. Jadi sopan, etika tetap dijaga kepada semua orang ya, apalagi yang lebih tua itu harus hormat. Jadi seperti itulah, lebih banyak untuk persiapan dirinya sendiri untuk kedepannya bisa mandiri lagi, yang lebih baik, yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih Gifar, itu pesan-pesan dari Mama ya. Terima kasih Ibu Rosalin dan Gifar. Tepuk tangan untuk Ibu Rosalin dan Gifar. Berikutnya adalah Aden. Aden, ada pesan untuk Mama Boni? Semangat biar Mama enggak, kalau Mama masih sakit, saya tetap jualan dan kuliah. Mama tetap sehat. Kalau menjenguk teman-temannya sakit, kalau menjenguk orang tua saya sakit, tetap saya jualan. Maksudnya Mama tetap sehat. Ya. Jadi kalau keren. Kalau Ibu Boni ada pesan-pesan untuk Aden, Ibu? Pesan dan doa? Ya, semoga Mas Aden tambah rajin ibadahnya, tambah solih, pintar ngontrol emosi, ya tambah pintar lagi, fokus, semangat berlatih, semangat kuliah. Jadi kakak yang baik untuk adik-adiknya. Pesan saya ya Mas ya. Iya. Kita terima kasih banyak kepada narasumber yang hadir hari ini, yaitu Ibu Rosalin dan Gifar, Ibu Boni, Dewayanti dan Aden, Ibu Evita Dinasari dan Irish, dan Ibu Laniwati dan Andre. Berikut ini ada pesan-pesan dari ada mengenai buku, yaitu buku yang dapat
Bapak dan Ibu juga bisa baca sendiri, yaitu Panduan Bermedia Sosial dan Literasi Digital untuk Orang Tua dan Remaja Autistik. Ini dipublikasikan LP3M Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR yang ditulis oleh Ibu Krisdina Wempi, Ibu Hersinta, dan Ibu Yolanda Sela Rosa. Jadi ini mengenai panduan bermedia sosial dan literasi digital untuk orang tua dengan remaja autistik. Memberikan penjelasan tentang bagaimana orang tua dapat mendampingi remaja autistik dalam berinternet dan bermedia sosial. Buku panduan ini juga dilengkapi dengan beragam tips praktis untuk mengembangkan kemampuan literasi digital bagi remaja autistik yang dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Diharapkan buku ini sebagai panduan dapat berkontribusi dalam memberikan pengetahuan bagi para orang tua untuk meningkatkan kemampuan literasi digital para remaja autistik, terutama untuk mendampingi para remaja ini dalam memahami dan memilah informasi serta konten yang diperoleh dan aktivitas berselancar di dunia maya. Nah, di sebelah sini ada bukunya yang bisa dibaca. Nanti kalau misalnya mau dibaca, bisa kontak dari hotline LSBA langsung itu sendiri. Baik, sekarang kita berfoto bersama terlebih dahulu untuk setiap narasumber. Oke, foto pertama bisa menghadapkan ke kamera. Buka kamera terlebih dahulu. Kameranya kan. Ya, foto bersama 1, 2, 3. Baik, foto satu lagi. Sebentar. Foto kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan berikut ini kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ibu Dr. Krisdina Wempi selaku Head of London School Center for Autism Awareness. Ibu Krisdina Wempi akan memotivasi untuk para peserta webinar untuk membawa para orang tua siap bekerja. Baik, terima kasih banyak untuk narasumber hebat Ibu Rosalin dan Gifar, Ibu Boni, Dewayanti dan Aden, Ibu Evita Dianasari dan Irish, Ibu Laniwati dan Andre. Terima kasih banyak dan sekarang mari kita saksikan kata sambutan dari Ibu Krisdina. Selamat pagi semuanya ibu-ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya para narasumber ibu-ibu hebat yang bisa menjadi contoh kita semua. Ditanya perjalanannya panjang atau tidak? Rasanya 1 jam ini cukup. Mungkin bisa beberapa hari harusnya kita ya untuk bisa belajar daripada ibu-ibu hebat ini. Panjang sekali perjalanannya dan saya yakin pasti itu tidak mudah. Tapi Bapak Ibu, perjalanan panjang, ternyata hari ini kita sama-sama bisa melihat oh ada ya hasilnya gitu ya. Ada yang bisa dicapai oleh anak-anak ini gitu. Nah, acara hari ini sebetulnya kenapa ada? Karena kita ingin terus memberi semangat para orang tua yang memiliki buah hati spesial. Di ujung sana bukan jalan buntu, di ujung sana masih ada jalan yang panjang sekali, yang ada titik terangnya yang kita bisa ke sana bareng-bareng. Tapi jalannya pasti nggak rata Bapak Ibu ya, naik turun. Dengan kita sama-sama ada di acara ini, kita ketemu banyak orang yang akhirnya bisa saling memberi inspirasi, saling memberi ide, bahkan sekedar informasi saja nomor telepon itu manfaatnya pasti sangat banyak sekali dibandingkan kita hanya bersama anak kita di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Apa yang dicapai anak-anak saat ini itu adalah salah satu bukti Bapak Ibu bahwa autism itu atau kebutuhan khusus itu bisa jadi adalah sebuah spektrum dari mulai yang terang sampai yang gelap. Masyarakat kadang-kadang tidak tahu itu. Mereka hanya tahu satu warna saja. Nah, dengan kita terus percaya dan yakin bahwa anak kita yang warnanya bermacam-macam ini, mereka itu harus dikasih lihat kepada lingkungan. Kenapa? Supaya lingkungan tahu bahwa ragamnya banyak, macamnya banyak, dan harapannya itu banyak sekali pada anak-anak ini. Mungkin jalannya belum sebanyak kalau kita membandingkan, kok di negara lain kok lebih banyak ya dibandingkan Indonesia. Mungkin belum sampai ke sana. Tapi saya yakin Bapak Ibu dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya
informasi yang didapat oleh masyarakat, kemudian begitu banyaknya organisasi yang terbuka dengan anak-anak berkebutuhan khusus, kesempatan itu akhirnya menjadi lebih banyak. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kita harus cari kesempatan itu. Kita harus cari anak kita itu tempatnya ada di mana. Pasti tidak mudah, tetapi dengan saling memberi informasi, saling, kalau jalan kita saling merangkul ya Bapak Ibu ya, saling menguatkan satu sama lainnya, berdoa bareng-bareng bahwa supaya ada jalan itu, ada kesempatan itu. Anak-anak yang hadir di sini itu sangat inspiratif, bukan hanya untuk anak-anak yang tak berhambatan seusianya ya, tetapi maksudnya anak-anak berhambatan, tetapi anak-anak yang tidak berhambatan pun rasanya apabila mendengar ini juga mereka sangat terinspirasi. Di usia yang sangat muda, di perjalanan yang begitu panjang dan tidak mudah, mereka sudah bisa memiliki satu kebanggaan pada dirinya sendiri. Seperti tadi banyak sekali pertanyaan gitu ya, saya ikut baca gitu pertanyaannya. Oh ya, rata-rata gimana caranya, anak saya sudah selesai kuliah, gimana mau melamar kerja, bagaimana memulainya gitu. Nah, mudah-mudahan dari sini Bapak Ibu bisa terus saling kontak, karena bagaimanapun juga cerita ibu-ibu inspiratif dan anak-anak inspiratif hari ini itu mungkin bisa membuka jalan untuk banyak orang. Jadi silahkan Bapak Ibu diteruskan komunikasinya, diteruskan silaturahminya. Apabila ada yang diperlukan bisa kontak ke hotline kami, misalnya untuk gimana caranya mau ngobrol sama, mungkin tidak keberatan ya Bapak Ibu ya, Ibu Alin, Ibu Boni, ibunya orang tua dari Iris, orang tua dari Andre, gitu, untuk kira-kira bisa berbagi gitu ya dengan ibu-ibu lainnya. Jadi lebih banyak lagi ibu-ibu yang terinspirasi gitu ya. Kita tetap semangat. Semakin banyak yang semangat, semakin banyak orang akan mendengar suara kita, semakin banyak pintu terbuka untuk anak-anak kita. Kita sama-sama terus berjuang, sama-sama terus mencari dan saling berbagi informasi. Rasanya itu saja Bapak Ibu dari saya. Saya kalau dibiarin ngomong tambah panjang ngomongannya, karena kita selalu semangat terus untuk mencari yang terbaik buat anak-anak kita. Jangan putus asa. Jangan pernah berpikir bahwa ini adalah gampang, ini adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan, tetapi harus dimulai, karena kalau tidak kita mulai, kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu sampai di mana sih sebetulnya kesempatan anak-anak kita untuk bisa menjadi bagian dari lingkungan yang inklusif. Itu saja dari saya, terima kasih banyak untuk partisipasinya, saya tunggu nanti lagi kalau kita punya acara lagi untuk kita bisa sharing lagi. Oh ya, ngomong-ngomong, Aden, Bu Dina udah pesen loh kebabnya. Ditunggu ya, dikirim sampai Jakarta. Oke, sampai ketemu semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Krisdina atas kata sambutannya yang luar biasa, memotivasi para orang tua hebat dan anak-anak hebat. Dan saat ini adalah waktunya kuis berhadiah. Saya akan bacakan pertanyaannya. Bagi yang ingin menjawab, tuliskan kata saya di kolom chat terlebih dahulu ya. Jadi kalau mau menjawab, tulis kata saya dulu di kolom chat. Kemudian ini adalah pertanyaan yang pertama. Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya nanti akan dapat hadiah dari Balai Latihan Kerja London School Beyond Academy. Pertanyaan pertama, berapa jumlah cabang LSBA saat ini? Oke, Rati. Wah, saya. Yang pertama adalah Rati. Silakan Rati dibuka speakernya dan kameranya. Berapa jumlah cabang LSBA saat ini? Silakan Rati. Belum tahu nih. 5 ya? 5. 5. 5 tuh. 2. Oh ya, atau Rati tulis jawabannya di kolom chat ya. Ada berapa cabang LSBA saat ini? Sudah. Silakan Rati. Sudah 5. Mana tadi? Ya, 5. Rati sudah bisa menjawab? 3. Oh, mohon maaf, jawabannya kurang tepat. Yang kedua, menjawab saya siapa, Kak? Ibu Ina. Silakan Ibu Ina.
5. Ibu Ina? Oh, Astu unmute dulu, Kak. Sorry, Ada dua ya, Ibu ya? Tadi ada 2 di Jakarta dan iya, Bekasi. ada 2. Ya, di Sudirman dan di Transpark Bekasi. Ya, boleh tepuk tangan. Selamat Ibu Ina akan mendapatkan merchandise dari Balai Latihan Kerja. Nanti dapat menghubungi hotline LSBA. Ya. LSBA untuk mengirimkan alamatnya. Nanti di kolom chat ditulis ya, Kakak. Dan pertanyaan yang kedua, siap-siap. Jangan tulis saya dulu ya. Apa program LSBA yang dimiliki untuk mendukung siswa memiliki penghasilan sendiri? Apa program LSBA untuk mendukung siswa memiliki penghasilan sendiri? Tadi ada 3 huruf. Baik, Kak Purwanto, silahkan. Balai Latihan Kerja. Apa, Pak? Apa? Balai Latihan Kerja. Betul sekali, Balai Latihan Kerja. Selamat. Latihan Kerja, Dapatkan Pak hadiah Emil. dari Balai Latihan Kerja. Nomor 3, pertanyaan ketiga. Ya, Autism Awareness Festival tahun ini adalah penyelenggaraan AAF yang keberapa? Tahun ini AAF yang keberapa ya? 13. 13 tahun. 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 13. Sasha, silahkan Sasha. Jawabannya Sasha. Keberapa AAF-nya? Astu unmute. Itu di situ. Iya, 13. 13 ya. Keberapa Sasha? 13. 13. Wah, luar biasa. Selamat Sasha. Ya, benar. Terima kasih Sasha. Oke, yang keempat yaitu berikan feedback mengenai acara webinar AAF tahun ini. Berikan feedback atau berikan pendapat kamu mengenai acara webinar AAF tahun ini. Siapa yang pertama? Saya. Ayo. Gini, Aini. pendapat saya mengenai Silakan Aini. pendapat saya mengenai ini ada webinar ini adalah bertujuan bagaimana orang-orang Saya Kak Emil. Kalau menurut saya tujuan Bagaimana ini feedback atau pendapat Anda mengenai acara webinar AAF tahun ini? Silakan. Oh, sudah dijawab di kolom chat, sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Boleh tepuk tangannya untuk Kak Aini. Semoga AAF ini bermanfaat bagi kita semua, Kak Dimas, amin. Dan yang kelima, siap-siap, berikan pertanyaan seputar webinar hari ini. Tuliskan kata saya di kolom chat. Siapakah yang pertama? Kak Ani, silakan Kak Ani. Ibu Prita dan Raisa. Gimana Kak Ani? Ibu Prita dan Raisa. Oh, berikan pertanyaan seputar webinar hari ini. Jadi Kak Ani berikan pertanyaan. Oh, pertanyaannya. Apa ya? Bingung saya. Ibu kita Sangat sama inspirasi semua. Bagaimana caranya kok bisa terinspirasi gitu? Oh, bagaimana caranya bisa menginspirasi orang tua lainnya gitu ya Ibu ya? Iya. Kalau menurut aja saya tidak bisa gitu seperti mereka. Baik, Kak Ani, terima kasih. Apakah ada yang ingin menjawab? Ibu Alin ingin menjawab? Saya Kak Emil. Nih, Kak Emil. Saya Kak. Kak Emil. Kalau menurut saya bagaimana memotivasi anak-anak supaya
anak-anak bisa mendapat Dari Ibu tujuan Alin masa mau depan. menjawab? Tadi bagaimana sih bisa menginspirasi orang tua lainnya? Silakan Ibu. Saya, bagaimana bisa menginspirasi yang lainnya gitu. Pertanyaannya Iya. gimana Kak Emil? Gimana sih Ibu Alin itu bisa sangat hebat, bisa selalu mendorong atau memotivasi Gifar dan tidak patah semangat. Itu bagaimana Ibu? Oh, yang paling utama adalah kita dititipin anak spesial ya. Jadi kita sebenarnya udah dikasih sama yang di atas, sama Allah itu sesuatu yang spesial juga. Jadi kita kalau udah dititipkan sesuatu yang spesial harus di-treat spesial juga. Dengan segala kemampuan, dengan segala usaha dan doa yang full. Itu saya yakin. Tidak ada, kata Ibu Prita juga, tidak ada usaha yang sia-sia. Tidak ada doa yang sia-sia. Itu pasti semuanya jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan niat. Karena kita memang udah dititipin yang berharga, maka hasilnya pun nanti juga kita akan lihat nanti. Hasilnya pun akan sangat berharga sekali. Amin. Tepuk tangan untuk Ibu Alin dan ibu-ibu hebat lainnya. Baiklah, untuk para peserta mohon mengisi absensi di kolom chat. Bagaimana Kakak kolom chatnya? Silahkan linknya bisa ditampilkan kembali. Jangan lupa mengisi untuk kolom link absensi. Tadi ada informasi bahwa tidak bisa mengisi. Nah, silakan para peserta untuk mengisi absensi untuk keperluan e-sertifikat dan pendapatnya dapat memberikan pendapat mengenai webinar hari ini di bit.ly/webinar AAF13. Silahkan bisa diklik terlebih dahulu dan bisa mengakses untuk link sertifikatnya. Untuk para pemenang kuis dapat menghubungi hotline LSBA untuk dapat mengirimkan nama lengkap, nomor telepon, serta alamat lengkap untuk dapat dikirimkan souvenir dari Balai Latihan Kerja. Hotline LSBA bisa dicatat 0815 113 00225. Jadi untuk para pemenang nanti dapat menghubungi hotline LSBA untuk dapat mengirimkan alamatnya. Kakak nanti hotline LSBA-nya dapat dikirimkan ke everyone, jadi di kolom chat nanti bisa. Nah, di bawah ini ada nih, ini seperti di TV-TV ya, ada hotline LSBA 0815 113 00225. Ya, jangan lupa, dan bagi yang ingin mendaftar London School Beyond Academy juga dapat menghubungi hotline LSBA di 0815 113 00225. Demikianlah webinar Aku Bisa Bekerja Melihat Peluang Individu Berkebutuhan Khusus Berpenghasilan. Terima kasih kepada ibu-ibu hebat yang hari ini, bapak-bapak hebat juga, sudah menginspirasi saya dan para peserta webinar. Terima kasih atas dukungan, doa, dan kasih sayang dari orang tua yang membuat anak-anak juga percaya diri dan semangat dan tentunya untuk mengembangkan potensi dan bakatnya. Insya Allah pasti tidak ada usaha dan doa yang sia-sia. Terima kasih banyak, terus semangat berkarya untuk anak-anak yang hebat dan terus membanggakan orang tua. Tetap sehat, tetap bahagia. Semoga bermanfaat hari ini webinarnya dan sampai jumpa di AAF selanjutnya. Saya Emilia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak. Mari main bersamaku. Jangan ragu, aku di sini denganmu. Jadilah apapun yang kamu mau. Domba, kerbau, jerapah, kupu-kupu. Kita bisa bernyanyi dan menari di taman bunga matahari, naik balon udara, tertawa yang gembira, rai rai rai, ai ai ai, sha sha sha, la 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 la, ha ha ha, hati bahagia, aku
Jangan ragu, aku di sini denganmu. Jadilah apapun yang kamu mau. Domba kerbau jerapah kupu-kupu. Kita bisa bernyanyi dan menari di taman bunga matahari. Naik balon udara, tertawa yang gembira. Rai, 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 ai, 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 sha, 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 la, 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 ha, 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 hati bahagia, aku dan kamu sama. Rai, 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 ai, 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 sha, 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 la, 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 ha, 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 hati bahagia, aku dan kamu sama. Kita tak ada beda, pasti kita semua unik dan istimewa. La, 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 la.